Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hadi Purwanto di SDN Cibubur 10 pagi. Alhamdulillah saya sudah sampai di sekolah Pak Hadi Purwanto dengan selamat dan kita akan melakukan pendampingan individu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali Pak pagi ini. Kita mulai saja ya berkaitan dengan pendampingan individu Bapak. Jadi untuk pendampingan individu nanti kita akan membahas ya, beberapa berkaitan dengan pendampingan individu. Pertama kita akan buka LMS yang sudah dikerjakan oleh Bapak Hadi Purwanto. Kemudian kita juga nanti akan membahas ya, berkaitan dengan banyak hal, yaitu ada kekhawatiran, harapan, kemudian juga ada filosofi Gajah Juantoro, kemudian ada aksi nyata dan sebagainya. Sudah siap Bapak? Bismillah. Ya, luar biasa. Kita mulai yaitu dengan persiapan Pak Hadi Purwanto untuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Sudah siap? Sudah Pak. Ya. Coba dilihat Bapak dokumennya. Saya sudah melihat dokumennya sudah lengkap, sangat bagus ya. Pak Hadi sudah siap dengan dokumen-dokumen. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran selama 1 bulan, Bapak selama 1 bulan tentunya sudah pembelajaran. Di situ ada yang harus Bapak terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Bagaimana Pak pengaruh dalam 1 bulan? Apa yang sudah diterapkan di sekolah Bapak? Alhamdulillah dimulai dari saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya langsung mencoba menerapkan hal-hal terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Seperti yang pertama adalah penerapan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Pada pagi hari Pak, kita guru-guru sudah berbaris di depan gerbang untuk menyambut siswa-siswi kita. Nah, dari situ kita berinteraksi, memberikan salam, sapa, senyum terhadap peserta didik. Selanjutnya di dalam kelas saya mencoba memberikan materi secara kreatif dan menarik sehingga tidak membuat siswa menjadi bosan. Yang tadinya saya mengajar berpusat pada guru, saya merasa bahwa saya adalah pusat informasi. Nah, sekarang saya mencoba untuk berubah. Saya menjadikan sekolah ini, lingkungan ini adalah sebagai tempat belajar mereka. Mereka saya berikan kebebasan Pak dalam membuat tugas. Misal kemarin saya memberikan tugas tentang sebab dan akibat tidak adanya persatuan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Siswa saya bebaskan, mereka bisa membuat tugasnya dalam bentuk video Pak, lalu membuat puisi, lagu, maupun poster. Itu adalah bagian dari saya memerdekakan mereka. Lalu selanjutnya saya juga menerapkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mencoba melihat karakter sosial budaya yang ada di sekitar kita, apa yang bisa saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Seperti kemarin ada tugas membuat batik jemputan. Dari proses itu sebenarnya kita belajar motif batik Betawi, tapi implementasinya melalui batik jemputan. Dari situ kita menerapkan nilai-nilai kemandirian, kerjasama dengan teman-temannya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang secara tidak sadar dilakukan oleh para siswa. Ya, seperti itu.
luar biasa. Berarti dalam 1 bulan terakhir ini Bapak sudah melaksanakan berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara diterapkan di dalam suatu kelas, sehingga terjadi perubahan-perubahan sekarang ke arah yang lebih bagus ya Pak ya. Kemudian Pak, kita lihat pada jurnal pemantau pembelajaran. Di situ ada beberapa hal yang Bapak harus isi. Saya akan lihat di sini, yaitu mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi, ada ruang kolaborasi, dan terakhir ada aksi nyata, Bapak. Betul, Pak. Betul ya. Iya. Sekarang kita lihat mulai dari diri, bagaimana Pak? Mulai dari diri. Ya Pak, di kegiatan mulai dari diri ini saya pertama mencoba merefleksikan dan melakukan internalisasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah sejauh mana saya mengenal dan memahami sosok serta pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam tahap ini saya juga mencoba melakukan dialog dengan diri saya sendiri yang pertama, lalu dengan rekan sejawat saya melakukan kajian singkat, saya membaca literatur tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan dengan saat ini. Harapan saya setelah melakukan kegiatan mulai dari ini, ada ide dan motivasi yang akan terus berkembang dan berproses agar saya menjadi guru pembelajar yang lebih baik. Seperti itu, Pak. Ya, itu dari mulai diri ya Pak ya. Iya. Dengan saya lihat di sini ada ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2. Ini menarik bagi saya Bapak. Ruang kolaborasi 1 itu berkaitan dengan proses diskusi ya. Betul, Pak. Dalam diskusi peran Bapak itu bagaimana? Iya Pak, di dalam ruang kolaborasi ini kan pertama dibentuk oleh pengajar praktik dan fasilitator kemarin. Pada ruang kolaborasi sesi 1 Pak, kita mendiskusikan kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah kami. Saya berdiskusi dengan teman-teman kira-kira apa saja yang dapat kami lakukan untuk menebalkan laku murid di sekolah maupun di masyarakat sesuai dengan sosial kultural yang ada. Tugas saya di situ pertama sebagai rekan sejawat Pak, saya berbagi ide, berbagi pemikiran tentang kondisi yang ada seperti itu, dan teman-teman pun juga demikian, sehingga kita bisa membuat suatu tindakan yang nantinya bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah dan lebih luasnya di masyarakat. Gitu, Pak. Terima kasih ya. Itu berkaitan dengan ruang kolaborasi 1 ya. Di situ berarti Bapak punya peranan yang sangat penting dalam diskusi, sehingga diskusi itu bisa berjalan dengan bagus karena Bapak punya peranan aktif di dalam diskusi tersebut. Kemudian kita lihat dalam aksi nyata. Di sini yang terakhir adalah aksi nyata ya. Aksi nyata apa yang Anda buat dalam hal ini? Pertama, tujuan saya melakukan aksi nyata adalah mampu menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mendokumentasikan kegiatan tersebut di dalam kelas sebagai pusat pengembangan karakter. Ada banyak hal yang saya lakukan Pak dalam kegiatan aksi nyata. Yang pertama, saya melakukan penerapan 5S ya kan, sebagai peningkatan budi pekerti siswa. Selanjutnya, saya meningkatkan nasionalisme Pak. Pada saat awal saya sudah membuat jadwal lagu nasional yang akan dinyanyikan. Nah, setelah pada saat pulang saya memberikan jadwal untuk menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya saya mencoba menerapkan pembelajaran sesuai minat dan bakat. Karena kita tahu minat dan bakat siswa itu sudah terbentuk Pak. Kita sebagai guru itu hanya menuntun, seperti itu. Untuk tugas laporan saya bebaskan bentuknya, mulai dari menggambar,
melalui poster, infografis, pembuatan video, puisi maupun lagu. Dan saya insya Allah sudah mendokumentasikan hal tersebut, Pak. Seperti itu. Lalu di setiap kegiatan pembelajaran saya juga menerapkan diskusi kelompok agar mereka saling mengeluarkan ide-ide terkait dengan materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Itu dalam aksi nyata ya, berarti bagus ya. Pak Hadi Purwanto ya, sudah luar biasa kaitannya dengan jurnal pemantau pembelajaran, sudah lengkap. Di aksi nyata pun sudah dibuat dengan sangat luar biasa, sangat menarik, sangat menyenangkan. Mudah-mudahan nanti Pak Hadi bisa lebih semangat, sudah melakukan pembelajaran daring sampai bulan pertama. Semoga untuk 6 bulan ke depan tetap semangat, tetap belajar terus agar menjadi guru penggerak sehingga bisa memajukan pendidikan di sekolahnya dan pendidikan di Indonesia umumnya. Sekarang di dalam kaitannya Bapak sebagai guru penggerak, tentunya Bapak mempunyai dukungan di sekolah ya. Karena di sekolah itu selain sebagai guru ada juga kepala sekolah, ada juga tata usaha, kemudian ada juga peserta didik, ada juga orang tua ya. Saya ingin dukungannya dari mana Anda mendapatkan dukungan untuk guru penggerak ini? Pertama, dukungan yang saya dapat adalah dari kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah saya aktif dalam menginformasikan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kemampuan kami guru secara pribadi. Setiap ada pengumuman tentang guru penggerak ataupun diklat, beliau selalu menginfokan, dan alhamdulillah saya sekarang berdiri di sini sebagai calon guru penggerak juga akibat adanya informasi dari beliau. Saya didampingi kemarin pada saat lokakarya, saya diberikan motivasi, dukungan, dan alhamdulillah teman-teman sejawat saya juga mendukung ketika saya mencoba melakukan kolaborasi atau menuangkan ide-ide bersama teman-teman. Alhamdulillah teman-teman antusias, dan teman-teman saya juga sekarang sedang berjuang dalam proses seleksi guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan teman-teman saya juga bisa lolos sehingga kita dapat berkolaborasi sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Seperti itu, Pak. Untuk siswa sendiri alhamdulillah mereka sangat senang dan sangat setuju dengan cara pembelajaran saya yang mulai berubah sekarang. Kemarin saya juga berdiskusi dengan orang tua terkait dengan tugas-tugas, terkait dengan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah mereka menyatakan dukungan dan kesetujuannya tentang penerapan dari aksi nyata ataupun pembelajaran di kelas. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Berarti Bapak di sini sebagai guru penggerak di SDN Cibubur 10 mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari peserta didik, kemudian juga dari orang tua sangat mendukung dengan adanya program guru penggerak yang ada di sekolah. Dengan dukungan tersebut, semoga sekolah Bapak menjadi sekolah penggerak, kemudian bisa terjadi perubahan, transformasi pendidikan di Indonesia. Itu yang kita harapkan, sehingga muncullah pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakter yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan sebagainya. Terima kasih untuk sesi yang pertama, yaitu pada bagian awal pendampingan. Kita lanjut pada nanti sesi yang kedua, yaitu bagian inti pendampingan. Selamat pagi Bapak Hadi Purwanto dari SDN Cibubur 10. Kita akan lanjut pada yang B, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran. Hasil lokakarya orientasi. Iya, betul ya. Maaf, tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Bapak pada hari Sabtu
itu sudah melakukan orientasi. Tentunya dari dalam orientasi Bapak punya pengalaman yang bagus untuk perkembangan Bapak sebagai guru penggerak. Selama melakukan pembelajaran selama 1 bulan bersama fasilitator, tentunya Bapak punya harapan dan kekhawatiran. Yang ingin saya tanyakan, apa kekhawatiran Bapak berkaitan dengan Bapak sebagai guru penggerak yang Bapak rasakan? Ya, baik. Terima kasih Pak Rifani. Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini ada beberapa kekhawatiran yang saya rasakan. Yang pertama dimulai dari rekan sejawat, Pak. Dalam pendidikan guru penggerak ini pasti ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Yang kontra ini ketika saya mencoba memahami apa yang mereka khawatirkan itu, pertama mereka melihat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat membebani waktu mereka dan pikiran mereka. Jadi banyak ataupun beberapa dari guru-guru itu tidak mau terlibat karena dirasa kegiatan ini akan membebani dari segi waktu, pikiran, dan bahkan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu adalah keresahan saya tentang rekan sejawat adalah mereka benar-benar tidak mau membantu saya karena mereka merasa ini bukanlah tanggung jawab mereka membantu saya. Mereka merasa tanggung jawab mereka adalah hanya mengajar dan administrasi sekolah, seperti itu. Itu yang pertama. Kekhawatiran saya yang kedua adalah peserta didik saya di kelas belum bisa atau belum terbiasa untuk mengikuti perubahan pembelajaran yang saya buat. Yang tadinya pembelajaran bersifat monoton, berpusat pada saya, sekarang saya mencoba melakukan perubahan. Saya merasa memang Pak, setelah saya melakukan aksi nyata kemarin, ada beberapa siswa yang tidak terbiasa dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti ketika mereka sedang berdiskusi, ada beberapa anak yang tidak terbiasa berdiskusi, sehingga mereka hanya diam dan mendengarkan teman-temannya berdiskusi. Lalu ketika saya mencoba membebaskan mereka dalam hal membuat laporan tugas, justru mereka terlihat bingung. Karena biasanya mereka mendapatkan tugas itu langsung, Pak. Misalkan, coba buatlah gambar contoh iklan. Nah, mereka langsung membuat gambar iklan. Nah, sekarang saya mencoba membebaskan mereka dalam bentuk laporannya. Justru mereka kebingungan karena mereka tidak terbiasa dengan kebebasan seperti itu, kan Pak. Lalu yang kedua, kalau tadi murid, sekarang orang tuanya juga kebingungan dengan proses perubahan pembelajaran yang ada. Mereka merasa terbebani karena anaknya mendapatkan tugas yang menurut orang tua kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Karena saya mencoba membebaskan seperti itu. Lalu selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dikarenakan dengan situasi pandemi, Pak, dana BOS atau BOP itu turunnya tidak full, sehingga ketika kami ingin melakukan pembelajaran yang membutuhkan sarana atau media yang belum ada di sekolah, biasanya kita akan meminta kepada bendahara. Tetapi dikarenakan biayanya yang mungkin
uh, perlu lebih, nah itu belum bisa diwujudkan. Dan juga ada beberapa fasilitas di sekolah yang memang mungkin tidak ada ataupun rusak. Nah, itu akan menjadi hambatan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di kelas. Selanjutnya terkait dengan biaya. Saya kadang merasa bahwa ini kira-kira butuh biaya berapa ya? Kira-kira uangnya ada nggak ya? Nah, itu juga terkadang menjadi kekhawatiran saya, karena pembelajaran yang kreatif kadang kita membutuhkan alat dan bahan, dan alat dan bahan itu harus kita beli. Bisa juga kita memanfaatkan alat dan bahan yang ada. Nah, tapi itu kan cukup terbatas bentuknya seperti itu, sehingga mau tidak mau untuk beberapa alat dan biaya kita akhirnya membeli seperti itu, Pak. Nah, itu terkait dengan kekhawatiran saya yang ada di sekolah. Ya, Bapak, berkaitan dengan kekhawatiran Bapak yang berada di sekolah, yang pertama saya tadi mengenai yaitu kekhawatiran Bapak berkaitan dengan rekan sejawat ya, atau guru. Tadi Bapak jelaskan ada beberapa guru yang memang tidak akan mengalami perubahan ya, karena pemikiran mereka itu bukan tugasnya. Tadi saya dengar ya Pak. Berkaitan tersebut, langkah-langkah Bapak untuk pemikiran guru tersebut agar berubah, agar mengajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak tentunya sebagai guru penggerak yang ada di sekolah, mengetahui sikap guru tersebut, apa yang Bapak lakukan? Bisa Bapak melakukan dengan pendekatan-pendekatan apa sehingga pola pikir guru tersebut berubah? Bagaimana Bapak? Betul, Pak. Jadi yang saya sudah lakukan untuk mencoba merangkul mereka adalah, pertama, saya menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di kelas saya dulu. Saya mencoba menerapkan secara maksimal sehingga ada perubahan sikap dan perilaku siswa saya. Hal ini saya lakukan pertama untuk kebaikan siswa sendiri, dan yang kedua sebagai contoh bagi rekan-rekan yang lain. Semoga dengan perubahan pola pikir, tingkah laku, sikap dari murid saya itu akan menjadi motivasi dan inspirasi guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika mereka melihat terjadinya perubahan yang ada di kelas saya, biasanya mereka akan bertanya, Pak, itu ngapain? Habis ngapain? Nah, disitulah waktu saya untuk masuk, mencoba untuk berkolaborasi, mengeluarkan ide-ide serta gagasan yang mungkin dan saya harapkan dapat mengajak mereka untuk dapat berpartisipasi bersama untuk menciptakan perubahan yang ada di sekolah. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan secara personal, karena ada guru yang secara personal dekat dengan saya. Nah, itu biasanya setiap hari kita mengobrol, itu biasanya terselip obrolan tentang kelas, Pak, terselip obrolan tentang pengajaran. Di situ juga waktu saya untuk mencoba menularkan ide dan gagasan saya. Nah, untuk rekan sejawat atau guru yang secara personal memang kurang akrab dengan saya, nah ini saya mencoba untuk melakukan pendekatan lebih seperti itu. Misal ketika mereka sedang sendiri ataupun bercengkrama dengan teman-teman sejawat, saya akan mencoba masuk. Saya akan mencoba nimbrung, seperti istilahnya seperti itu, Pak. Nah, siapa tahu ada saat yang tepat nanti
berarti untuk saya juga dapat mengeluarkan ide-ide serta gagasan saya. Mengajak rekan sejawat itu memang tidak semudah membalikan tangan, tapi saya yakin jika saya melakukan secara terus-menerus, secara perlahan-lahan, mereka akan terbuka, akan mencoba melakukan perubahan itu di dalam kelas maupun di lingkup sekolah secara umumnya seperti itu, sehingga terjadi perubahan dimulai dari kelas hingga akhirnya satu sekolah itu terjadi perubahan. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Itu adalah bagaimana Bapak melakukan pendekatan sehingga rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini bisa berubah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di kelas. Sangat hebat, tetap semangat, semoga Bapak menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Selain tadi dari rekan sejawat atau guru, saya juga mendengar kekhawatiran Bapak berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan murid, kemudian berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian dengan biaya. Yang sangat menarik bagi saya adalah respon orang tua. Yang tadi Bapak menjelaskan bahwa orang tua dengan Bapak mengalami perubahan-perubahan selama 1 bulan, banyak orang tua yang belum jelas atau tidak tahu kenapa anak saya seperti ini perubahannya. Tentunya saya berharap perubahan yang positif, anak lebih aktif di kelas dan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak sehingga anak berkembang dengan baik. Potensi-potensi yang ada dalam diri anak bisa berkembang dan terciptalah karakter-karakter anak yang lebih bagus. Kaitannya dengan itu, peran Bapak sebagai guru penggerak di sini adalah bagaimana Bapak itu mengubah pola pikir orang tua atau bagaimana mengubah pola pikir anak sehingga anak itu berubah pola pikirnya. Bagaimana yang Bapak lakukan? Pertama, Pak, untuk merubah pola pikir di kelas dulu, saya mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas. Yang membuat siapa? Bukan saya sendiri, tetapi saya juga mengajak siswa untuk mendiskusikan kesepakatan apa yang akan kita buat untuk menjadikan pembelajaran kita di dalam kelas maupun di dalam kelas berjalan secara optimal. Seperti itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, saya mencoba mendemonstrasikan ataupun membuat contoh pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih kreatif, lebih mengajak mereka untuk bergerak, untuk melakukan seperti itu. Karena jujur saja, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mungkin terlalu banyak berceramah, Pak, ya, sehingga mereka terbiasa dengan hal itu. Nah, untuk berubah itu, pertama saya mencoba meningkatkan kepercayaan diri mereka. Saya membuat diskusi, lalu diskusi itu dipresentasikan. Setiap anak saya berikan kesempatan yang sama untuk mencoba berbicara di dalam kelas untuk memunculkan rasa percaya diri mereka. Lalu dari segi penugasan, saya memberikan kebebasan. Jika ada siswa yang merasa kesulitan menentukan tugasnya yang saya buat itu harusnya seperti apa dan bagaimana, itu saya coba pandu. Saya memberikan contoh-contoh agar mereka tidak bingung dalam menentukan sebuah laporan ataupun tugas. Alhamdulillah, selama penerapan 2 minggu belakangan, 3 minggu belakangan ini, walaupun pertama banyak yang merasa kebingungan, sekarang alhamdulillah sudah semua anak dapat mengikuti pola pembelajaran tersebut. Lalu terkait dengan orang tua,
ada beberapa orang tua yang menyampaikan keluh kesahnya karena anaknya sekarang kalau di rumah itu Pak ngadu ke orang tuanya. Ma, aku disuruh buat ini, aku disuruh buat ini. Orang tua yang tadinya biasanya anaknya belajarnya diam di dalam kamar, hanya menuliskan PR, membaca buku paket, agak kaget memang ketika anaknya mendapatkan tugas praktik atau proyek yang membutuhkan pikiran dan kolaborasi dengan teman-temannya dan bahkan orang tua. Mereka merasa terbebani karena biasanya atau bagi mereka ya sekolah itu ya di sekolah, bukan di rumah gitu. Jadi kalau di rumah ya tidak lagi bersekolah. Nah, mereka masih beranggapan seperti itu. Saya mencoba menyampaikan kepada mereka bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga terjadi di rumah dengan anggota keluarganya, bisa ayah, ibu, kakak, atau adik, dan bahkan di lingkungan masyarakat. Itu adalah 3 pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan ketiganya itu harus berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak sekolah sendiri, ya di rumah sendiri, masyarakat sendiri, tidak. Ketiganya itu bersatu padu memberikan pelajaran terhadap anak seperti itu Pak. Dari beberapa orang tua yang sudah telepon atau WhatsApp kepada saya, akhirnya sekarang mereka mengerti tentang apa yang saya lakukan, dan mereka akhirnya juga setuju kalau pembelajaran seperti ini, model pembelajaran seperti ini, metode seperti ini itu justru harus dilakukan secara berkelanjutan seperti itu Pak. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Untuk kekhawatiran, saya berharap dengan Pak Hadi Purwanto sudah memberikan usaha ya, agar tidak terjadi kekhawatiran lagi bagi orang tua, bagi murid, bagi rekan sejawat, dan semuanya bisa mendukung program guru penggerak di sekolah Cibubur 010 ya. Mudah-mudahan khawatiran itu tidak ada dan mereka bisa semangat sehingga program-program yang akan dilaksanakan oleh Pak Hadi di sekolah ini bisa terlaksana dan berkat dukungan terutama dari orang tua, kemudian dari guru rekan sejawat, kemudian dari peserta didik dari sekolah. Berkaitan dengan kekhawatiran, kita bicara berkaitan dengan harapan. Mudah-mudahan harapan-harapan yang ingin dicapai Bapak sebagai calon guru penggerak di SDN Cibubur 10 pagi ini bisa tercapai. Saya ingin tahu harapan-harapan apa yang Bapak lakukan yang ingin dicapai dalam 1 bulan terakhir ini, dan harapan baru untuk kedepannya itu apa? Begitu. Baik Pak. Dalam sebulan ini tentunya ada beberapa harapan yang sudah terwujud. Nah, itu harapan-harapan yang sudah terwujud itu kan seperti suntikan energi baru gitu Pak. Yeah. Nah, ini membuat saya mempunyai harapan lebih ke depannya. Harapan pertama adalah selain kepala sekolah mendukung saya secara moral, kepala sekolah juga dapat memberikan dukungan kepada saya secara materi. Dalam hal ini, sekolah mencoba memberikan fasilitas yang akan digunakan guru untuk melakukan pembelajaran di kelas. Walaupun saya merasa kondisi fasilitas yang ada di sekolah sudah cukup, saya yakin karena berkembangnya zaman itu pasti teknologi akan terus berganti. Nah, saya harap kepala sekolah dapat memberikan dukungan tersebut, karena
pembelajaran abad 21 kita juga perlu menguasai teknologi informasi. Saya berharap sekolah bisa memberikan dukungan itu, seperti pengadaan lab komputer. Apalagi sekarang sudah ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, di sekolah saya itu masih belum ada, dan saya harap sekolah bisa memberikan fasilitas yang lebih. Karena asesmen nasional itu bukan mengukur individu, tetapi mengukur keberhasilan kurikulum dan sekolah itu sendiri. Itu harapan saya. Ketika asesmen nasional itu hasilnya buruk, berarti kurang bagus juga apa yang sudah dilakukan sekolah untuk kemajuan siswa. Seperti itu. Jadi itu sejalan dengan apa yang diberikan terhadap sekolah terhadap apa yang didapat oleh siswa, seperti itu. Lalu yang kedua, harapan saya teman-teman rekan sejawat saya bisa terus mendukung saya, bisa terus berkolaborasi dengan saya, sehingga akan muncul ide-ide yang jauh lebih bagus, yang murni Pak, yang bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Karena ide-ide orisinil itu kadang muncul bukan di tempat seminar, bukan pada saat rapat. Kadang ide-ide murni itu muncul pada saat kita nongkrong sambil makan ataupun sambil ngopi-ngopi. Jadi saya berharap di sekolah ya, tapi bisa dengan nongkrong ya. Betul Pak. Luar biasa. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman sejawat. Saya juga sudah mendapatkan beberapa teman yang sudah ikut Pak. Sudah ikut saya menerapkan pembelajaran ini di kelas. Baru ada 1-2 kelas. Tapi alhamdulillah itu menjadi pintu untuk kelas-kelas lain menerapkan hal yang sama. Itu harapan saya. Jadi dari 1 guru menjadi 2 guru, 3 guru, hingga akhirnya 10 guru dapat menerapkan. Dan tujuan kita bukan hanya saja untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan sekolah dan masyarakat pada umumnya yang tinggal di lingkungan SD 10. Itu harapan saya. Ya, luar biasa. Berkaitan dengan harapan, tadi Bapak sudah jelaskan harapan kepala sekolah, kemudian harapan untuk rekan-rekan guru sejawat. Saya sangat menarik ini Pak, berkaitan dengan harapan Bapak untuk kepala sekolah. Di sini belum adanya lab TIK ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak menjadi guru penggerak akan didengar oleh lembaga yang terkait, nanti bisa sekolah terwujud adanya lab TIK, karena bagaimanapun komputer ini, TIK ini sangat penting bagi kondisi sekarang ini di abad 21. Semoga cepat terrealisasi, dan Bapak sebagai guru penggerak harus berjuang untuk mewujudkan sekolah ini, terutama berkaitan dengan harapan-harapan Bapak. Kemudian kecuali harapan, ada juga dukungan Bapak, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat. Sejauh mana sih dukungan kepala sekolah terhadap Bapak sebagai guru penggerak? Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah saya itu sangat baik terhadap adanya program guru penggerak ini. Kepala sekolah saya kemarin juga ikut seleksi Pak, kepala sekolah penggerak. Oh betul. Tapi sayang sekali gugur di tahap wawancara. Dari situ saya beranggapan bahwa dari kepalanya saja sudah mau ikut bergerak. Walaupun dia gagal di tahap seleksi, akhirnya dia menurunkan semangat itu ke guru-gurunya. Setiap ada informasi tentang guru penggerak itu akan di-share, dan bahkan kemarin sempat dirapatkan kepala sekolah data
siapa saja yang akan mengikuti seleksi guru penggerak. Dicatat itu Pak, dicatat, lalu dia buat pemetaannya. Lalu kemarin alhamdulillah karena saya sudah lolos di angkatan 5, kemarin saya diminta untuk memberikan kiat-kiatnya. Nah, itu salah satu dukungan kepala sekolah terhadap saya maupun guru-guru yang lain terhadap program ini. Selain dukungan moral, saya juga sebenarnya sudah kepala sekolah itu sudah memberikan dukungan materi. Kepala sekolah kemarin bertanya, Pak Adi, dalam program guru penggerak ini apalagi yang dibutuhkan? Ada nggak alat media yang dibutuhkan? Nah, pada saat penerapan aksi nyata memang belum ada yang saya butuhkan karena segalanya sudah tersedia di sekolah ini. Tapi dari obrolan tersebut itu menunjukkan bahwa kepala sekolah siap memberikan dukungan moral maupun material terhadap guru penggerak ataupun guru-guru yang lain terhadap pembelajaran di dalam kelas. Lalu terkait dengan rekan sejawat ya Pak, apa yang sudah dilakukan mereka gitu ya Pak. Apa yang sudah dilakukan mereka, alhamdulillah saya rasakan saat ini banyak yang sudah dilakukan. Jadi ketika saya meminta bantuan mereka dalam penerapannya di dalam kelas, misalkan seperti contoh hal kecil, memegangi kamera Pak, untuk saya mendokumentasikan, mereka justru antusias karena mereka di situ juga akan belajar bagaimana cara penerapannya, bagaimana metodenya, sehingga secara tidak langsung mereka juga ikut belajar seperti itu. Lalu dukungan lain yang mereka berikan adalah mereka itu selalu bertanya, kegiatannya ngapain aja nanti. Dari situ mereka kan istilah bahasa gaulnya kepo. Nah, dari kekepoan mereka itu justru akan memotivasi mereka secara mandiri terhadap dirinya. Dan mereka pun alhamdulillah di angkatan 7 kemarin ada 6 Pak. Ada 6 guru yang mengikuti seleksi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan dari angkatan 7 Pak, dari 6 orang itu saya berharap paling tidak ya minimal 3 gitu Pak, sehingga partner saya ini untuk melakukan perubahan di sekolah ini makin banyak. Kalau makin banyak makin mudah, seperti itu Pak. Betul. Ya, sangat menarik ya pembicaraan kita pada pendampingan individu ini bersama Bapak Hadi Purwanto dari SDN Cibubur 10 pagi. Masih semangat Bapak? Semangat ya, luar biasa. Nah, kita nanti lanjut ya pada sesi yang B, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Selamat siang Bapak Hadi Purwanto. Sekarang kita berada pada sesi yaitu yang B, tindak lanjut hasil pembelajaran. Pak Hadi Purwanto, kita sudah pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan. Kalau sudah belajar melalui daring, melalui tatap muka, lokakarya. Dari hasil pembelajaran tersebut yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang Bapak lakukan di ruang kelas, apakah sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut? Ya, baik, terima kasih Pak Rifani. Dalam penerapannya di dalam kelas, di sini saya mencoba menjadikan kelas sebagai laboratorium, sebagai tempat belajar, sekaligus tempat mereka melakukan eksperimen ataupun tempat mereka bermain.
Di sini saya mencoba menuntun mereka menjadi siswa yang berpikir merdeka. Saya mencoba mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Saya di sini mencoba mengemas pembelajaran secara lebih menarik, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Seperti itu. Di sini saya juga harus memahami karakteristik mereka agar dalam penerapannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari tujuan ini adalah untuk mencapai agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya ketika mereka kembali ke masyarakat. Contoh yang saya terapkan di dalam kelas adalah saya mencoba meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui pembelajaran berbasis kelompok. Di dalam diskusi itu mereka mencoba mengeksplorasi pikiran mereka, mencoba mengemukakan ide-ide pendapat mereka kepada teman-teman, sehingga mereka dapat menuntaskan LKPD yang saya berikan. Lalu setelah itu saya mencoba untuk membuat mereka menyimpulkan setiap pembelajaran yang saya berikan. Di situ dimaksudkan agar mereka juga bisa merefleksi apa yang sudah dilakukan selama satu hari tersebut di dalam kelas. Saya juga sering mengadakan praktek seperti kemarin, praktek tentang perbedaan antara senyawa dan zat campuran maupun heterogen. Itu kita lakukan di dalam kelas. Dalam praktek seperti itu, mereka akan menjadi siswa yang lebih mandiri, lebih percaya diri melakukan sesuatu, dan mereka juga lebih berani bertanya kepada saya maupun teman mereka, sehingga dalam prakteknya itu dapat berjalan dengan lancar. Itu secara tidak langsung merubah pola pikir, merubah pola perilaku mereka dalam pembelajaran di dalam kelas. Ya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya amati berarti Bapak sudah menjalankan belajar di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Bapak tadi bercerita bagaimana di dalam diskusi agar anak itu lebih percaya diri, sehingga anak itu aktif dalam diskusi tersebut dan melibatkan murid di dalam diskusi tersebut. Ini sesuai, sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari modul yang sudah Bapak pelajari berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari modul tersebut? Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul tersebut adalah saya tidak lagi menuntut siswa, tapi saya mencoba untuk menuntun siswa menemukan kodratnya. Karena siswa bukan lagi kertas putih, saya menuliskan masa depannya seperti itu, tapi siswa itu sudah mempunyai kodratnya sendiri, sudah mempunyai jalannya sendiri. Saya hanya menuntun mereka menemukan kodratnya. Dalam menuntun, saya juga mencoba menerapkan sesuai dengan sosiokultural yang ada. Karena kita berada di Indonesia, budaya kita adalah budaya timur. Jangan sampai mereka salah arah, hilang arah dengan adanya kemajuan teknologi yang ada seperti itu. Lalu pembelajaran sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan juga
saya lakukan dengan sistem bermain, terutama dalam materi pembelajaran PLBJ ataupun SBDP. Nah, dalam pembelajaran sambil bermain ini kan kalau kita kondisikan sedemikian rupa, ini sebenarnya banyak nilai-nilai atau norma-norma ketimuran. Contoh, anak dalam bermain itu bekerja sama, ya. Lalu mereka mencoba adil dalam bermain. Mereka dapat menjadi seorang pemimpin dalam permainan tersebut. Jadi banyak nilai-nilai luhur yang didapat ketika kita mencoba menerapkan permainan di dalam kelas melalui ice breaking, melalui games-games yang menarik. Nah, itu bisa menimbulkan semangat mereka dalam belajar, seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi dengan pembelajaran bermain, anak itu bisa menimbulkan karakter ya, yang di situ adanya percaya diri, disiplin, bekerja sama dan sebagainya, sehingga akan mengalami perubahan. Inilah sesuai dengan perubahan yang diharapkan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bapak telah mempraktekkan dalam pembelajarannya, yaitu dengan cara bermain. Tentunya dalam perubahan-perubahan tersebut Bapak mengetahui respon terhadap perubahan tersebut. Menurut Bapak, bagaimana respon terhadap pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan? Respon yang saya dapatkan dari siswa pertama adalah mereka lebih senang belajar dalam kelas. Tidak ada lagi yang mengantuk, tidak ada lagi yang mengobrol di belakang. Lalu mereka yang tadinya suka malas ke sekolah karena pembelajaran di sekolah terasa membosankan, sekarang mereka lebih semangat bersekolah. Sebelum ke sekolah suka berdiskusi di dalam grup WA, Pak. Suka menanyakan besok kita ngapain, kita bawa apa. Padahal saya belum memberikan instruksi. Itu salah satu contoh dari perubahan yang ada di dalam kelas, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Berarti anak itu merespon terjadinya perubahan dengan baik. Dan Bapak tentunya menjadikan pembelajaran itu menyenangkan bagi murid. Ini sangat bagus, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di dalam pembelajaran tersebut saya ingin tahu, yaitu Bapak ada istilah yang familiar ya di Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingaso Sintulodo Minagio Mangkarso Tutwuri Handayani. Saya ingin pembelajaran itu bisa dilaksanakan di kelas, sehingga nanti Bapak bisa menjadikan pemimpin pembelajaran di kelas. Contohnya bagaimana, Kak? Perubahan konkretnya di dalam kelas. Iya, perubahan konkret yang ada atau yang terjadi di dalam kelas, pertama adalah perubahan perilaku. Seperti yang tadi saya sampaikan, murid yang tadinya malas bersekolah menjadi lebih bersemangat. Lalu dengan penerapan 5S, padahal penerapan 5S ini sudah jauh dilakukan di tahun-tahun sebelumnya atau bahkan pada saat saya masih sekolah. Tapi dengan penerapan 5S ini yang secara intens dan dipelopori oleh saya sendiri, itu akan menjadikan penerapan 5S ini menjadi lebih bermakna, lebih dapat dilakukan oleh mereka tanpa keterpaksaan. Gitu, Pak. Ya, bagus ya. Berarti Bapak sudah melakukan perubahan konkret ya di dalam satu kelas tersebut, sehingga mudah-mudahan perubahan konkret tersebut bisa berjalan dengan bagus dan menjadi teladan bagi guru-guru yang lain
sehingga guru-guru lain ingin berubah sesuai dengan perubahan, sesuai dengan ajaran filosofi Ki Hajar Dewantoro di dalam kelas. Kemudian perubahan-perubahan konkret tersebut Bapak, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Sudah. Jurnal refleksi mingguan sudah saya tuliskan Pak di LMS. Lalu saya juga merefleksikan hal tersebut dalam aksi nyata, bentuknya video. Dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal upload Pak. Hari ini sudah saya upload. Seperti itu, semalam saya sudah membuatkan. Saya dalam penerapannya juga selalu mendokumentasikan, sehingga dalam pembuatan video tersebut dapat menggambarkan secara jelas apa yang sudah saya lakukan dan perubahan apa yang terjadi di kelas tersebut Pak. Boleh dijelaskan tentang jurnal refleksinya? Dalam perubahan konkret yang saya lakukan dalam jurnal refleksi, yang pertama saya telah melakukan pembiasaan gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misal dalam kegiatan secara bersama-sama dan sukarela gitu Pak, kita melakukan Jumat bersih, ada Pak. Lalu kita juga setiap Kamis, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, kita secara bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, siswa membersihkan lingkungan yang ada. Selain membersihkan, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemeliharaan taman, penanaman tanaman, dan membersihkan kelas dan ruang guru hingga musola. Nah, hal itu dapat berjalan lancar karena adanya keikhlasan mereka bekerja secara sukarela dan agar gotong royong ini menjadi lebih mudah dan ringan. Selanjutnya penerapan 5S. Hal ini dilakukan untuk membangun kepribadian peserta didik Pak. Peserta didik nantinya akan mempunyai rasa hormat dan memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga nanti akan tercipta sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai gitu. Penerapannya seperti tadi telah saya sampaikan, guru-guru berbaris pada saat pagi, mereka menyapa murid-murid dan murid pun memberikan senyuman dan sapaan terhadap gurunya, seperti itu. Lalu dalam penerapan aksi nyata di kelas, saya melakukan pembelajaran sesuai minat dan bakat. Siswa benar-benar saya bebaskan dalam membuat laporan dalam bentuk apapun sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan mereka, sehingga mereka bisa lebih menguatkan lagi kemampuan dan bakat yang mereka miliki, seperti itu. Lalu siswa juga dibebaskan untuk bekerja dalam berkelompok serta berdiskusi dan eksplorasi dalam menyelesaikan LKPD, seperti itu. Hal itu sudah saya tuangkan dalam bentuk video. Di situ lengkap proses pembelajarannya, proses aksi nyatanya seperti apa. Dan alhamdulillah di video itu juga sudah terdapat testimoni dari rekan sejawat serta siswa-siswi saya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Adi Dewanto yang sudah melakukan berkaitan dengan jurnal refleksi mingguan. Di situ tadi banyak Bapak yang sudah sampaikan, disertai bukti-bukti fotonya ya Bapak ya, sudah. Ada bukti foto dan video Pak. Ya. Kemudian ada testimoninya sudah ada. Sudah. Berarti lengkap ya. Nanti saya cek. Ya. Terima kasih Pak Adi Purwanto. Nah, ini adalah bentuk dari contoh portofolio digital yang dicontohkan oleh pengajar praktik. Kebetulan pengajar praktik saya Pak Arif Pangi. Nah, ini adalah contohnya. Di sini sudah terdapat kolom beranda. Nah, kolom beranda ini adalah kolom di mana pada saat kita membuka atau mengklik langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah
judulnya, pemimpin pembelajaran, ataupun kita ketik misalkan guru penggerak, misalkan penggerak, bawahnya nama kita, misalkan Hadi Purwanto, seperti itu. Nah, ya, selanjutnya setelah beranda kita bisa atur. Nah, ini kita bisa juga membuat kontennya, tampilannya seperti apa. Nah, ini kita bisa pilih. Di samping kanan ada pilihan bentuk mukanya seperti apa, ya. Jadi kita bisa memilih. Nah, nanti di sini ada contoh-contohnya. Nah, selanjutnya setelah halaman muka atau beranda, kita ke halaman profil guru penggerak. Nah, di halaman profil guru penggerak ini, ya, kita memasukkan profil kita sebagai calon guru penggerak, ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah fotonya. Nanti kalau kita mau mengubah foto, itu bisa tinggal kita klik bagian foto dan ada titik 3 di sana. Kita bisa klik, lalu kita bisa ganti gambar, upload, atau pilih gambar seperti itu. Nah, ini saya contohkan, saya mencari gambar yang lain seperti itu. Nah, ya, lalu ini kita ganti dengan nama kita, Hadi Purwanto. Lalu kita bisa menambahkan informasi tentang diri kita. Misalkan saya adalah calon guru penggerak. Saya berasal dari SDN Cibubur 10, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Saya tinggal di Ciangsana, misalkan. Ciangsana, ya. Lalu kita juga bisa menambahkan informasi terkait rumah lengkap kita di mana, ya. Kita berasal dari berapa bersaudara, ya. Kita juga bisa menambahkan sekolah kita, pendidikan kita, dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Lalu kita juga bisa memasukkan prestasi-prestasi apa saja yang sudah kita dapatkan selama ini. Itu bisa kita masukkan ke dalam profil seperti itu. Selanjutnya, di dalam profil ini ketika kita ingin menambahkan file, Anda juga bisa mengklik insert pada layar kanan, ya. Ini insert atau sisipkan dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita juga bisa mengubah layout sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya, seperti ini. Nah, ini contohnya saya memilih sebuah layout. Nah, dari layout ini kita bisa tambahkan, ya. Ini ada tanda tambah. Semisal kita ingin memasukkan pencapaian apa saja yang telah kita miliki, atau gambar-gambar kegiatan, ataupun YouTube pribadi kita, seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan kita mengklik gambar konten yang atau page yang ingin kita buat, seperti itu. Berikutnya kita bisa menambahkan halaman dengan mengklik
halaman ya. Di sini ada klik halaman. Di sini kita bisa menambahkan item-item yang lain ya. Kita juga bisa mengklik titik 3 pada nama halaman, lalu pilih properties untuk mengubah nama halaman seperti berikut ya. Ini contohnya, ini artefak senjata. Nah, ini kita bisa ubah seperti ini. Nah, misalkan artefak aksi nyata kita ubah menjadi artefak guru penggerak misalkan. Nah, ini bisa kita ubah seperti itu ya, artefak guru penggerak. Lalu publikasi kita mau ubah seperti itu, kita klik lagi properti, kita ubah namanya dan seterusnya ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman artefak aksi nyata ya, seperti itu ya. Contoh di sini ada paket 1 perubahan diri, paket 2 dan paket 3. Kita langsung ke paket 1 perubahan diri. Nah, dalam paket perubahan diri ini ya, kita masukkan karya-karya kita selama kita mengikuti modul-modul tertentu ya. Kenapa kita memasukkan karya-karya kita? Karena agar dapat menginspirasi orang lain. Ditakutkan jika kita hanya mengunggah pada LMS ataupun hanya disimpan secara pribadi ya, itu tidak akan menginspirasi. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam portofolio digital ini, kita dapat menyebarluaskan sehingga banyak lagi guru atau orang yang dapat melakukan perubahan mengikuti apa yang sudah kita buat, seperti itu. Pada halaman artefak aksi nyata ya, cara menambahkan subhalaman tetap menampilkan ketiga karya pada satu halaman. Contohnya misal kita klik konten yang ada 3 gambar seperti ini, nah lalu akan muncul ya, akan muncul 3 kolom konten. Ini jika kita ingin memasukkan 3. Kalau kita mau memasukkannya 2, maka kita pilihnya yang 2 gambar konten saja. Caranya, jika kita ingin memasukkan konten, kita klik tanda tambah ya, lalu kita bisa memilih file tergantung di mana kita menyimpannya ya. Bisa dari Drive, bisa dari YouTube ya, bisa juga dari perangkat yang sedang Bapak Ibu gunakan. Contoh, saya misalkan ingin mengupload tugas guru penggerak saya dari modul 1.1, yaitu adalah aksi nyata. Kita tinggal klik ya. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Nah, jadi tanpa orang melihat YouTube kita, bisa juga langsung melihat pada portofolio digital yang telah kita buat. Kita juga bisa memasukkan dengan cara kita juga bisa memasukkan, selain YouTube, kita juga bisa memilih teks atau jurnal seperti itu. Ini saya coba masukkan jurnal refleksi saya. Sedang mengupload. Nah, lalu muncul
jurnal refleksi saya seperti itu ya. Ini contoh dari cara mengupload artefak aksi nyata yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kita juga dapat berkreasi dengan cara mengisi halaman dengan beragam konten yang telah kita buat, seperti mengisi halaman seperti collapsible text, gambar bergeser ya atau carousel, video YouTube dan lain-lain ya. Kita juga bisa memberikan judul pada setiap konten yang telah kita upload. Contohnya ini saya berikan judul aksi nyata modul 1.1. Nah, ini di sebelahnya jurnal refleksi dwi mingguan. Nah, seperti itu. Jika kita ingin menambahkan gambar bergeser atau gambar bergerak, ini di sini ada pilihan carousel gambar ya. Nanti kita bisa pilih ya, kita upload gambar yang ingin kita gunakan. Contohnya saya masukkan. Nah, untuk gambar bergerak ini minimal kita harus memiliki 2 gambar. Nah, kalau minimal sudah 2 gambar kita masukkan, maka kita klik sisipkan. Seperti itu. Nah, nanti dia akan bergerak atau bisa dapat kita dapat pindahkan dengan cara mengkliknya nanti. Seperti itu. Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal tadi ya, kita bisa klik tombol biru ya untuk mempublish. Ini tulisannya ada di pojok atas ya. Kita ubah pengaturannya agar situs tersebut dapat terpublikasi dan dapat dilihat oleh semua orang. Kita klik kelola ya, kita klik kelola ya, kita ganti di bagian link. Ini kan hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini, kita ganti dengan publik agar semua orang dapat melihat ya portofolio digital kita. Setelah selesai kita klik selesai. Nah, publikasikan alamat web. Nah, kita juga bisa memilih ya domain web atau domain custom yang akan kita gunakan. Contohnya ya, sites google.com tadi misalkan. Atau kalau kita kesulitan, kita juga bisa klik kelola untuk mempermudah orang lain mengunjungi domain custom seperti www.domainanda.com ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Saya mengetikkan Hadi PCGP 5. Nah, nanti linknya akan terbentuk sendiri seperti itu. Lalu kita klik publikasikan. Nah, selamat. Nanti di bawah ada tulisannya situs Anda berhasil dipublikasikan, dan kita bisa melihat tampilan
awalnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat ya, walaupun sederhana dan butuh penambahan serta penyesuaian kembali. Yang berikut adalah contoh pembuatan portofolio digital. Selamat siang, Bapak Hadi Purwanto dari Libur 10. Kita lanjut. Sudah siap Bapak? Siap. Sudah semangat? Semangat. Ya, terima kasih, luar biasa. Nah, kita lanjut pada sesi yang D, yaitu peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ada satu yang sudah dipilih menjadi guru penggerak. Tentunya Bapak tahu apa kompetensi yang dimiliki yang harus Bapak lakukan sebagai guru penggerak. Kompetensi itu sendiri itu banyak macamnya ya Pak ya. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesionalisme, kemudian ada profesi sosial, kompetensi dan yang lainnya. Dari kompetensi itu ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang sudah baik menurut Bapak? Menurut saya kompetensi yang sudah saya miliki yang pertama adalah kompetensi profesional, di mana seorang guru harus bisa menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan terhadap siswa. Kompetensi ini sangat berpengaruh dengan bagaimana cara kita mengajar nanti di dalam kelas. Seperti itu. Kalau kita tidak menguasai materi, artinya apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita terapkan juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Kita tidak mengetahui materi, lalu kita tidak mempunyai konsep tentang pelajaran yang akan kita sampaikan, struktur pembelajaran juga kita tidak mengerti. Nah, itu akan menjadikan pembelajaran tidak bernilai dan tidak bermakna. Dengan kita tidak menguasai materi, kita juga artinya tidak bisa mengembangkan materi tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kita akan mengalami kebingungan itu sendiri karena kita tidak menguasai materi serta kurikulum metode yang akan kita terapkan. Seperti itu Pak. Yang berkaitan dengan kompetensi Bapak ya, sebagai seorang guru penggerak, tentunya Bapak punya cara-cara bagaimana cara menguasai belajar supaya anak itu menyenangkan, anak itu tidak bosan ketika Bapak mengajar di kelas. Yang saya tanyakan untuk mengatasi kebosanan anak Pak di kelas, apa yang Bapak lakukan? Ya, baik. Pertama, untuk mengupgrade kompetensi profesionalisme saya seperti ini Pak. Saya mengikuti berbagai macam diklat, saya mengikuti berbagai macam pelatihan yang nantinya akan berimplikasi terhadap pembelajaran saya di dalam kelas. Karena kita dengan semakin berkembangnya zaman juga akan terus meningkatkan profesional kita. Contohnya kita menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan dalam pembelajaran di kelas. Nah, teknologi informasi itu dapat kita gunakan untuk membuat pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik, dan anak-anak juga akan lebih tertarik untuk belajar karena sejatinya dia akan belajar sesuatu hal yang baru terus sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu berkaitan dengan kompetensi keprofesionalisme sehingga anak tidak bosan ya di kelas. Bagus. Kemudian dari kompetensi yang ada yang dimiliki Bapak, ada nggak yang harus ditingkatkan? Menurut saya kompetensi yang harus ditingkatkan itu pertama adalah kompetensi kepribadian. Terkadang saya di dalam mengajar saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Kadang perasaan saya tidak stabil.
bukan saja karena masalah yang ada di dalam kelas, tetapi ketika saya mengalami permasalahan di luar kelas, itu terkadang saya membawanya ke dalam kelas. Ya, itu akan berimplikasi buruk terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi saya merasa saya perlu melakukan refleksi setiap kali saya mengajar. Apa yang kurang, apa yang harus saya tingkatkan, dan ternyata banyak hal yang harus saya tingkatkan di sisi kepribadian saya secara pribadi. Seperti itu, saya harus menjadi lebih stabil dan mantap gitu, karena seorang guru itu kan harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu. Bangga menjadi seorang guru konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Saya harus menjadi guru yang memiliki kepribadian itu dalam melakukan berbagai tindakan seperti itu. Dan itu adalah kompetensi yang saya rasa akan terus saya kembangkan, karena saya merasa di situ adalah kekurangan saya. Bisa dalam bentuk konkretnya di dalam pembelajaran Bapak, konkretnya berkaitan dengan kompetensi keprofesional, sehingga Bapak merasa itu adalah yang harus Bapak tingkatkan. Misalnya apa misalnya? Contohnya? Contoh dari kompetensi kepribadian ya Pak ya, yang harus saya tingkatkan. Contohnya konkretnya di dalam kelas ya. Contohnya saya Pak harus memberikan teladan bagi siswa. Saya harus menjadi guru yang digugu dan ditiru. Kalau saya sudah menerapkan hal itu pada diri saya, insya Allah murid juga akan melakukan hal yang sama gitu. Intinya dari saya untuk siswa. Kalau kita mengajarkan anak-anak tidak baik dalam bersikap, nah itu akan membuat anak juga tidak baik dalam bersikap, karena biasanya murid akan mengikuti perilaku dan tingkah gurunya. Itu contoh kompetensi. Misalnya sekarang di dalam kelas, kan kelas itu banyak muridnya. Ketika anak itu berbuat berkata kasar, apa yang Bapak lakukan? Biasanya di dalam kelas ini kan sudah tidak ada, kalau di saya tidak ada tata tertib gitu. Adanya sebab dan akibat gitu. Sudah tidak ada reward and punishment. Jadi ketika misalkan anak berkata kasar, saya akan memberikan teguran ya, berupa misalkan kalau dia berkata kotor, saya minta anak istighfar misalkan 10 kali, 20 kali seperti itu. Lalu contoh ketika anak telat masuk ke dalam kelas 10 menit, nah nanti apa yang harus dia dapatkan? Pulangnya juga terlambat 10 menit. Jadi dalam tanda kutip hukumannya itu terhadap apa yang dilakukan oleh siswa itu berjalan lurus dengan apa yang dia perbuat. Jangan sampai misalkan anak telat ke sekolah, kita hukumnya disetrap. Itu kan tidak akan memberikan pembelajaran bagi siswa. Nah seperti itu. Atau anak mengobrol di dalam kelas, kita suruh nyapu, ngepel. Nah itu kan tidak ada korelasinya antara apa yang dia perbuat dengan dalam tanda kutip hukuman yang dia terima. Seperti itu. Bagus ya Pak, semangat untuk kompetensi ya. Bapak sebagai guru penggerak, tentunya Bapak sudah mengetahui berkaitan dengan kelebihan Bapak berkaitan dengan kompetensi ini dan yang perlu Bapak tingkatkan terhadap kompetensi ini. Setelah Bapak mengetahui apa umpan balik Bapak terhadap rencana Bapak ke depan, setelah mengetahui umpan balik tersebut, rencana saya ke depan adalah tetap meningkatkan
Terus kompetensi profesional saya senang mengikuti berbagai pelatihan. Contoh pelatihan yang sudah saya ikuti belakangan ini adalah diklat wawasan kebangsaan. Itu saya ikut di P4TK PKIPS di Jawa Timur di Malang. Lalu saya mengikuti di Damba dari P4TK IPA di Bandung. Dua contoh tersebut adalah rencana saya untuk membuat perubahan. Nah, ke depan saya selain mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan diklat-diklat yang sekiranya saya belum bisa, saya belum tahu diklat itu tentang apa dan bagaimana nanti pengaplikasiannya. Ya, hal itu yang membuat saya tertarik mengikutinya dan itu akan saya lanjutkan. Terkait dengan kompetensi kepribadian, saya akan bermawas diri dan terus ikut mengembangkan kemampuan saya dalam mengolah emosi, menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya kan, seperti itu. Dan saya akan menjaga sikap agar kepribadian saya terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar jauh lebih baik, seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Purwanto yang sudah memberikan rencana ke depan berkaitan dengan kompetensi diri, sehingga nanti Pak Hadi bisa meningkatkan kualitas Bapak sebagai guru penggerak, ya. Kualitasnya sangat luar biasa dan ditunggu, sehingga nanti terjadilah perubahan-perubahan, ya, baik di dalam diri Bapak, ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan Bapak ingin meningkatkan, yaitu berkaitan dengan kompetensi kepribadian yang merupakan kekurangan Bapak, sehingga saya harapkan nanti tidak ada lagi hal-hal yang terjadi dan Bapak bisa mengatasi hal tersebut, sehingga Bapak menjadi teladan nantinya berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Kemudian Bapak juga sudah luar biasa ingin meningkatkan kompetensi keprofesian. Dengan kompetensi keprofesian, Bapak sering berlatih, ya, sering mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Ini akan menambah luasnya Bapak terhadap pembelajaran Bapak sebagai seorang guru, sehingga ini sangat dibutuhkan kompetensi keprofesian. Selalu semangat ya Bapak, ya. Semangat, Pak, untuk berhasil. Semoga rencana Bapak ke depan bisa berjalan dengan baik. Demikianlah untuk sesi yang D, petaksi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Dan kita lanjut pada poin yang nomor 3, bagian akhir pendampingan. Terima kasih. langsung lanjut aja, Pak. Ya, melakukan refleksi pada proses pendampingan. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pendekatan ini? Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pencapaian menghapuskan dan mencapai. Terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dapat berkomunikasi jika ada hal yang terkait dan jumlah komunikasi sebelum melakukan refleksi.
sudah baik ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Purwanto di SDN 10 Cibubur yang sudah dari tadi kita sudah melakukan pendampingan individu ini. Bapak sangat luar biasa, sangat semangat, sangat antusias, sangat inovatif dan kreatif dalam mengikuti pendampingan individu prosesnya. Setelah kita melakukan pendampingan ini, ada beberapa refleksi yang harus saya sampaikan berkaitan pendampingan individu. Pendampingan individu ini berjalan, alhamdulillah berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih kepada Bapak Haji Purwanto dan kepala sekolah ya, SDN Cibubur 10 yang saya sudah diberikan izin walaupun tidak hadir ya Pak ya, tapi sudah diwakilkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sukarsi SPD. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berkunjung di SDN Cibubur 10. Sangat luar biasa sambutan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian berkaitan dengan hal yang harus diperbaiki nanti dalam pendampingan selanjutnya, semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan Pak Haji selalu semangat untuk pendampingan individu selanjutnya. Masih ada individu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai individu 6 dan lokakarya ya Pak ya, sampai lokakarya 7. Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ini. Semangat buat Pak Haji, semangat buat guru, penggerak semuanya. Semoga kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.